SUV 200 jutaan Geely akan masuk Indonesia. Apakah era Innova Zenix mulai berakhir? Pasar otomotif Indonesia kembali kedatangan sinyal kuat dari salah satu pabrikan asal Tiongkok, yaitu Geely. Setelah sebelumnya mulai memasukkan berbagai model ke Indonesia, kini satu nama baru muncul dan langsung mencuri perhatian, yaitu Geely Okavango. Bukan sekedar rumor, kemunculan mobil ini sudah terdeteksi melalui data resmi pemerintah. Okavango diketahui telah masuk ke dalam daftar nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB di Samsat DKI Jakarta. Mobil ini terdaftar dengan kode VX11 yang merupakan identitas global yang memang digunakan untuk Okavango di berbagai negara. Berdasarkan data tersebut, mobil ini memiliki nilai NJKB di kisaran 200 jutaan hingga 215 juta. Angka ini memang bukan harga jual, melainkan harga dasar sebelum pajak, namun tetap menjadi indikator kuat bahwa SUV 7 penumpang ini benar-benar akan hadir di Indonesia dalam waktu yang dekat. Tidak hanya itu, nama Okavango juga sudah terdaftar secara resmi di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Berdasarkan data yang ada, nama ini terdaftar dengan nomor registrasi IDM atas nama Jizing Geely Holding Group Co Ltd. Statusnya pun sudah didaftar dengan tanggal registrasi 10 Juni 2025 dan masa perlindungan hingga tahun 2034. Pendaftaran ini menunjukkan bahwa Geely telah mengamankan nama produknya secara hukum di Indonesia sebelum peluncuran resmi dilakukan. Dua data ini semakin memperkuat mobil ini sudah berada di tahap akhir sebelum resmi dipasarkan. Nah, sambil menunggu kehadirannya di Indonesia, mari kita kenali lebih dalam bagaimana Geely Okavango ini di pasar asalnya. Kalau melihat tampilan luarnya, Geely Okavango langsung menunjukkan identitasnya sebagai SUV besar. Di bagian depan, mobil ini tampil dengan grill berukuran besar dan dipadukan dengan lampu utama LED yang tajam. Di bagian samping, panjang Okavango mendekati 4,8 meter, panjangnya hampir setara dengan Innova Zenix. Selain itu, ground clearance-nya yang cukup tinggi, serta terdapat velg berukuran besar yang semakin mempertegas karakter SUV yang tangguh. Di bagian belakang, desainnya cenderung minimalis. Lampu belakang LED dibuat memanjang secara horizontal. Pintu bagasi yang besar juga menunjukkan bahwa mobil ini memang difokuskan untuk kebutuhan keluarga, baik dari sisi kapasitas penumpang maupun ruang barang. Secara keseluruhan, tampilan luar Okavango terasa modern, gagah, dan cukup premium untuk bersaing di segmen ini. Masuk ke dalam kabin, keunggulan Geely Okavango mulai terasa lebih jelas. Mobil ini dirancang sebagai SUV 7-seater yang benar-benar mengutamakan kenyamanan. Ruang kabinnya yang luas dengan konfigurasi 3 baris yang dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan keluarga. Dashboardnya tampil modern dengan dominasi layar digital, baik pada panel instrumen maupun sistem infotainment. Tampilan ini memberikan kesan futuristik dan mengikuti tren mobil masa kini. Material yang digunakan juga terlihat cukup premium dengan kombinasi warna yang elegan sehingga tidak hanya nyaman digunakan tetapi juga memberikan kesan mewah. Kenyamanan penumpang juga menjadi perhatian utama. Baris pertama dan kedua menawarkan ruang yang lega. Sementara baris ketiga tetap cukup nyaman untuk digunakan bahkan oleh penumpang dewasa. Ini menjadi nilai tambah tersendiri di segmen SUV 7-seater. Dari sisi fitur, Okavango menawarkan berbagai teknologi yang cukup lengkap. Mulai dari panoramic sunroof, sistem infotainment modern dengan layar besar, hingga berbagai fitur keselamatan yang mendukung kenyamanan dan keamanan selama berkendara. Inilah yang menjadi kekuatan utama mobil-mobil asal Cina saat ini, yaitu menghadirkan fitur melimpah dengan harga yang tetap kompetitif.
Dari sisi performa, Geely Okavango hadir dengan dua pilihan mesin yang sudah terdeteksi melalui data NC Kabin Indonesia. Varian pertama menggunakan mesin 1,5 liter turbo. Mesin ini sebenarnya bukan mesin biasa. Dan secara global, Okavango sudah dibekali teknologi hybrid 48 volt yang membantu meningkatkan efisiensi sekaligus tenaganya. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 190 horsepower dengan torsi 300 Nm yang sudah terdeteksi di putaran rendah. Angka ini tergolong besar untuk mobil keluarga 7 penumpang. Bahkan, torsi 300 Nm membuat mobil ini tetap terasa bertenaga meskipun membawa penumpang penuh atau melaju di tanjakan. Sementara itu, untuk varian yang lebih tinggi ada mesin 2 liter turbo, performanya naik cukup signifikan. Dan mesin ini mampu menghasilkan tenaga di kisaran 215 hingga 218 horsepower dengan torsi mencapai 325 Nm. Dengan tenaga sebesar ini, karakter mobil berubah menjadi jauh lebih responsif, terutama saat akselerasi dan overtaking di kecepatan tinggi. Bahkan akselerasi 0-100 km/jam di beberapa pasar diklaim bisa tembus sekitar 7,9 detik yang tergolong cepat untuk SUV 7-seater. Kedua mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis dual-coil 7 percepatan. Dan transmisi DCT ini dikenal memiliki perpindahan gigi yang cepat dan halus, sehingga memberikan kombinasi antara kenyamanan dan performa. Jika melihat pasar asalnya, Geely Okavango atau yang dikenal sebagai Haoyu di Cina dijual di kisaran 100.000 hingga 140.000 yuan atau sekitar 220 juta hingga 300 jutaan. Angka ini cukup mengejutkan, mengingat mobil ini adalah SUV 7-seater dengan dimensi besar dan fitur yang lengkap. Namun tentu saja, ketika masuk ke Indonesia, harga tersebut akan mengalami penyesuaian karena pajak dan biaya lainnya. Di rentang harga tersebut, Geely Okavango akan langsung berhadapan dengan salah satu raja di segmen mobil keluarga Indonesia, yaitu Toyota Innova Zenix. Namun keduanya datang dengan pendekatan yang berbeda. Okavango hadir sebagai SUV yang menawarkan tampilan yang lebih gagah, gong kides yang lebih tinggi, dan kesan premium yang kuat. Sementara Zenix adalah MPV yang fokus pada kenyamanan dan efisiensi, terutama dengan teknologi hybrid yang menjadi keunggulannya. Dari sisi performa, Okavango unggul dengan mesin turbo yang lebih bertenaga, bahkan hingga lebih dari 200 horsepower di varian tertingginya. Namun di sisi lain, Zenix tetap kuat dalam hal efisiensi dan bahan bakar. Selain itu, faktor brand dan jaringan penjual juga masih menjadi keunggulan besar Toyota di Indonesia. Jika Geely Okavango benar-benar hadir di Indonesia, tentu akan semakin menarik untuk diikuti. Pasalnya, baik Okavango maupun Toyota Innova Zenix sama-sama menawarkan keunggulan yang berbeda. Sehingga, pilihan akhirnya akan kembali pada kebutuhan dan preferensi masing-masing konsumen. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!